Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib dan jamaah kajian Masjid Syarifah Salihah, para pendengar Radio Gema Madinah di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. A'azzani Allah wa iyyakum, hafizani wa hafizakumullah. Kaum muslimin berbahagia, kita masih bersama tafsir surah Al-Qamar, di mana kita sudah di penghujung daripada surah Al-Qamar. Yang kemarin sebelum atau setelah azan Isya kita sedikit sampaikan arti secara global dari ayat-ayat terakhir dari surah Al-Qamar. Maka di sini kita ulang sedikit dari ayat innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Ayat keberapa? 47. Mari kita perhatikan ayat ke-47. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang mujrim. Al-mujrimin jamak dari mujrim. Mujrim yaitu orang yang melakukan ijram, jarimah, kejahatan. Siapa yang melakukan kejahatan? Orang yang menentang perintah Allah. Orang yang menentang perintah Allah, baik itu meninggalkan perintah Allah atau dengan melakukan larangan Allah, inilah orang yang melakukan jarimah, kejahatan. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Mereka berada pada dhalalin, kesesatan. Kesesatan itu lawan dari petunjuk, artinya dalam keadaan tersesat, tidak tahu jalan yang benar. Orang yang tersesat itu enggak tahu yang hak. Orang yang tersesat dia tidak tahu yang hak. Fi dhalal, mereka pada kesesatan, bukan pada jalan yang lurus. Di dunia mereka dalam kesesatan, ketidaktahuan, wasu'ur, dan mereka juga pada, kemarin kita sudah bahas, su'ur jamak dari sa'ir, jamak daripada sa'ir, dan sa'ir itu sifat api, an-nar al-musa'arah, atau kita sering mendengar di Al-Quran as-sa'ir, artinya neraka, api yang menyala-nyala, yang sangat panas. Nah, as-su'ur jamaknya, artinya api yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Ini di akhirat. Di dunia mereka di kesesatan, fi dhalal, wa su'ur di akhirat. Di akhirat mereka masuk neraka, artinya berada di atau dikurung oleh su'ur, dikurung oleh api yang menyala-nyala, tidak bisa keluar darinya. Kalau diartikan seperti ini, maka ini
mencakup, maka ini lebih tepatnya al-mujrimin di sini orang-orang kafir. Dan inilah tafsir mayoritas para ulama. Tafsir mayoritas para ulama. Tapi ada tafsir yang kedua, juga tafsir yang kuat. Su'ur artinya ana wan nasab wat ta'ab. Su'ur artinya kecapean, kesusahan, keletihan, ya, keletihan dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kebenaran dari Allah. Karena kebenaran itu sudah mudah dan jelas, tapi dia bersusah-susah untuk menolaknya. Dia berusaha untuk menolaknya sekuat-kuatnya. Jadi su'ur artinya capek, letih, dan yang semisalnya. Kalau diartikan su'ur dengan tafsir yang kedua, maka mujrimin mencakup orang kafir dan ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah juga melakukan tindak kejahatan dengan kebid'ahannya, walaupun belum keluar dari agama Islam. Kalau seandainya kebid'ahannya bukan bid'ah syirkiyah atau kufriyah. Kemudian setelah itu Allah katakan yauma yushabuna finnari ala wujuhihim. Di hari ketika mereka ditarik, diseret di api neraka dengan wajah-wajah mereka. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, wajah itu adalah organ manusia yang paling terhormat, yang paling mulia. Makanya ketika seorang diazab di wajahnya, maka itu lebih pedih rasanya, lebih menyengsarakan, lebih menghinakan daripada ketiga yang lain atau di bagian tubuh yang lain. Di sini kita lihat bagaimana mereka ditarik, diseret di api neraka dengan wajah-wajah mereka. Padahal wajah adalah makan atau mahallul karamah, tempat kemuliaannya seseorang. Ditarik dia. Subhanallah. Ikhwati a'izai, ini adalah kehinaan yang sangat. Makanya kita diperintahkan untuk memuliakan wajah. Dilarang memukul wajah. Ada pukulan yang dibenarkan, tidak boleh memukul wajah. Ini sudah jelas menunjukkan keharaman setiap pertarungan yang dibolehkan memukul wajah, seperti tinju, pelindung, kecuali dalam peperangan melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim. Di hari mereka mujrimin ini, mereka diseret di api neraka dengan wajah. Kita lihat bagaimana di surah Iqra Allah dan menghalang-halangi beliau untuk beribadah. Allah katakan kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasih. Kalau dia enggak berhenti daripada lam yantahi lanasfa'an bin nasih. Kalau dia enggak berhenti daripada menghalang-halangi, diseret di api neraka dengan wajah-wajah mereka,
Dan dikatakan kepada mereka. Di sini ada kata yang tersembunyi dan bisa dipahami dari konteks tentunya. Dzuqu massa saqar. Pasti di sana ada kata dan dikatakan kepada mereka. Dzuqu massa saqar. Saqar adalah salah satu nama. Sebagaimana api-api neraka yang lain. Sama semuanya. Cuman salah satu. Sama jenisnya, sama bentuknya, cuman dia adalah salah satu nama saja. Dzuqu massa saqar, rasakanlah oleh kalian merasakannya api neraka. Saqar. Api saqar itu. Saudara sekalian, di sini kita lihat bagaimana Allah mengumpulkan azab atau hukumannya kepada orang-orang yang berbuat jahat dengan dua azab, dengan dua siksa, yaitu siksa fisik dan siksa pada perasaan psikologis. Secara psikologis dia juga akan diazab. Buktinya dikatakan kepada dia, rasakan kamu. Itu siksa psikologisnya. Terkadang siksa psikologis ini kalau di dunia lebih berat dan lebih membuat stres seseorang daripada hukuman fisik. Dua orang yang berbuat jahat, dua-duanya ditangkap. Yang satu dipukul 100 cambukan, yang satu dia diomelin. Pertama ditatap dengan tatapan yang menakutkan. Setelah ditatap dengan tatapan itu, kemudian dilecehkan. Kemudian dia berikan kepadanya kata-kata yang gusar, kata-kata yang tidak mengenakkan telinga dan perasaan. Setelah dirasakan oleh yang kedua ini, dicambuk 100 kali, habis itu sudah dilepas daripada yang aku rasakan ini. Ternyata saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhirat Allah pun juga akan mengaruniai mereka nikmat yang bisa mereka rasakan dengan fisik mereka dan nikmat yang bisa mereka rasakan dengan perasaan mereka. Kemudian Allah katakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami, kata Allah, kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Di sini ada kata yang dibalik. Syai' kul inna qana kulla syai'in biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir kami. Kita sudah ketahui qadar kalau disebut sendiri atau qadha disebut sendiri, maka masing-masing bil qadha'i wal qadar, dengan qadha dan takdir. Tapi kalau disebut dua-duanya, maka qadha dan apa artinya qadar. Dengan dijadikan Allah sudah terlaksana, adapun qadar adalah yang sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah tapi belum terjadi. Sudah ditentukan oleh Allah tapi belum terjadi. Artinya setiap sesuatu yang Allah ciptakan itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan sebelumnya dan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Sudah ditulis di Lauhil Mahfuz dan sudah Allah ketahui akan terjadi dari konsekuensinya. Dan kalau seandainya tidak terjadi, apa pula yang terjadi? Tentang ayat ini, orang-orang musyrik Quraisy datang ke Nabi SAW. Mereka
mengeluhkan dan menentang takdir. Kemudian Allah turunkan yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Itu di api neraka dengan wajah-wajah mar, sungguh kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir kami. Jadi seolah-olah ayat ini dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa segala sesuatu dan kelompok Jabriyah, kelompok Qadariyah ini yang tidak mereka melakukan sesuatu dengan kehendak mereka. Allah tidak berkehendak. Ini Qadariyah. Kemudian di sana juga kelompok lawan daripada Qadariyah ini adalah kelompok Jabriyah yang mengatakan Allah berkehendak, makhluk tidak punya kehendak sama sekali. Makhluk tidak punya kehendak. Jadi kita ini kayak robot, dimainkan dengan dengan suatu alat remote, bergerak berjabriyah. Ini yang sahih riwayat Ahmad, likulli ummatin majus wa majusu hadhil ummah alladzina yaquluna la qadar. Dan majusinya umat ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Man mata minhum fala tashhadu janazatahu. Siapa yang meninggal dari mereka jangan kalian persaksikan jenazahnya. Jangan kalian saksikan, maksudnya jangan kalian selenggarakan, ikut menyelenggarakan penyelenggaraan jenazahnya. Dari ala ta'uduhum. Kalau ada di antara mereka yang sakit, jangan kalian jenguk. Wahum syi'atud dajjal. Dan mereka adalah kelompok yang kelak mengikuti Dajjal. Wa haqqun 'ala Allah ayyulhiqahum bid-dajjal. Dan memang layak bagi Allah untuk mengikut sertakan mereka bersama Dajjal. Ini Qadariyah. Dan ikhwati a'izzai rahimakumullah, ya, disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang terjadinya kejadian-kejadian sebelum kiamat kubra. Di antaranya adalah munculnya Dajjal. Dan Dajjal itu akan diikuti oleh 70.000 kalau nggak salah ya, 70.000 dari orang-orang Yahudi Asfahan. Yahudi Asfahan itu Yahudi yang ada di Iran. Asfahan itu di Iran. Yahudi dengan Syiah itu adalah kelompok yang sangat mirip. Ya. Adalah agama yang sangat mirip dalam banyak keyakinan-keyakinannya dan sebagainya, dan terus saling menolong. Allah sama kita. Dan jangan kira pemahaman Qadariyah dan Jabriyah ini sudah enggak mereka tidak lagi, dan orang ahlu sunnah memberi nama mereka Qadariyah Jabriyah. Kalau mereka sendiri sampai detik ini terdapat di dalam dalam kelompok-kelompok, dalam berbagai sekte-sekte. Di antaranya Mu'tazilah dan Rafidhah, orang-orang Syiah, itu dalam masalah takdir mereka adalah Qadariyah biasanya. Yaitu kami berbuat terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami berkehendak terlepas dari kehendak Allah. Makanya disitulah mereka kalau melakukan sesuatu, mereka kelebihan pede dan yakin kalau A pasti terjadi ini, nggak mungkin nggak terjadi ini, dan harus terjadi ini karena kami sendiri yang berbuat. Nggak ada sangkut pautnya dengan Allah, dengan hasil apa yang akan nanti kami
lakukan. Sehingga pasti. Dan ini jugalah yang nanti mempengaruhi kepada sikap dan tindak tanduk mereka. Sebagai contohnya ketika mereka menentang pemerintah. Ini kalau nggak didemo bakal hancur negara ini, umpamanya kan. Itu kan pasti tuh. Kalau nggak didemo bakal hancur negara ini. Nggak ada sama sekali insya Allahnya, nggak ada di hati. Bakal hancur negara ini kalau nggak didemo, umpamanya. Ini kan memastikan kan? Karena manusia berkehendak nggak ada sangkut pautnya kehendak Allah. Ini ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Dan kadang-kadang sebagian kaum muslimin yang tidak Syiah dan tidak Mu'tazilah pun kena tanpa sadar sebagian dari pemahaman ini tanpa sadar. Tapi kalau ditanya secara lisan kata-katanya dia buat. Makanya biasanya dalam tindak tanduk langkah-langkah mereka sangat terwarnai dengan pemikiran dalam akidah ini. Umpamanya akhirnya mengakibatkan lemahnya semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di masyarakat umpamanya ada orang minum khamar. Ayo kita di desa sama-sama mencegah. Oh jangan. Sudah takdirnya Allah. Mereka seperti itu. Akhirnya lemahlah amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk mencegah kemungkaran lemah. Mengajak yang ma'ruf juga lemah. Ayo ajak dia ini. Sudahlah, dia sudah ditakdirkan seperti itu, nggak perlu diajak-ajak. Nanti kalau dia bakal baik ya baik sendiri nanti. Lemah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Atau mungkin pada salah satu keduanya. Yang satunya masih sadar, ayo kita amar ma'ruf, tapi nahi mungkarnya lemah. Di nahi mungkarnya lemah. Atau mungkin nahi mungkarnya lemah pada sebagian kemungkaran. Atau mungkin kemungkaran terbesar yaitu syirik. Mencegah mungkar-mungkar yang lain masih mending, tapi kemungkaran yang paling mungkar yaitu kesyirikan, dia lemah. Ya, kemudian ditolaklah dia. Janganlah itu lagi dibahas, dipermasalahkan. Itu masalah kultur yang sudah mendarah daging di masyarakat, dan itu tidak bisa lagi dan tidak perlu lagi dibahas. Waliyadzubillah. Kesyirikan dianggap kultur, kemudian ditinggalkan dari membicarakannya dan membahasnya untuk diperbaiki, untuk diluruskan. Ya, berarti tidak ada keinginan untuk memperbaiki. Dan ini karena juga disebabkan karena penyimpangan di masalah takdir tadi. Entah dia sadari atau tidak dia sadari. Yang tidak sadari itu kena tanpa dia sadar. Walaupun kalau dia ditanya kadang-kadang dia menjawab benar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Adapun ahlu sunnah wal jamaah menetapkan Allah punya kehendak, makhluk juga punya kehendak. Tapi kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali itu bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Rabb semesta alam. Kehendak kita, bisa nggak kita berkehendak? Bisa. Tapi belum tentu terjadi kehendak kita itu, belum tentu terlaksana kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, Allah berkehendak itu terjadi. Saudara sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, adapun seorang mukmin betul-betul beriman dengan takdir dengan sebenar-benarnya. Dan beriman kepada takdir dengan benar dan baik dan mendalam, ini adalah obat hati, obat stres. Kita akan lepas daripada dirundung kesedihan yang terlalu mendalam, yang membuat kita kepikiran terus, melamun. Ya, Allah tidak akan
menghampiri kita apabila kita betul-betul beriman dengan takdir sebenar-benarnya. Wa fi kulli syai'in wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Dan usahakanlah, bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Usahakan minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan engkau lemah. Artinya jangan engkau putus asa. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau seandainya engkau ditimpa musibah di dalam usahamu, ternyata jangan engkau katakan, oh seandainya saya melakukan ini dan itu nih, saya tidak akan terjadi yang seperti ini dan itu. Nih saya begini dan itu. Dia mengatakan seperti itu, berandai-andai. Kalau seandainya begini, ini kan berarti dia mengandai-andai takdir Allah. Padahal yang maha tahu tentang ketentuan itu adalah Allah. Allah yang paling tahu hikmah di balik itu. Kemudian dia mengatakan, kalau ini saya lakukan maka akan terjadi ini dan itu. Sudah terjadi. Sudah terjadi, ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Walakin, akan tetapi katakanlah olehmu, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah olehmu, Allah telah menakdirkan dan apa yang Ia inginkan Dia lakukan. Nah, ini perintah bagi kita kalau ada hal yang terjadi di luar dari yang kita ingin. Apa yang kita katakan? Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tidak seperti yang sering dibilang orang banyak, qadarullah. Ustaz, ini qaddara Allahu, Allah telah menakdirkan, gitu kan? Bukan qadarullah. Sering itu di pesan-pesan singkat, aduh qadarullah. Itu sering di lisan-lisan kita tanpa kita sadari, karena mungkin itu hanya dengar-dengar aja. Dengar-dengar akhirnya ikut-ikutan. Padahal semestinya kita cek dulu. Kalau pengen ngomong sesuatu jangan asal dengar. Tapi kita lihat dulu tulisannya baru kita ucapkan. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Seperti itu kita lakukan. Sepanjangan itu, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah menakdirkannya dan apa yang Dia inginkan Dia lakukan. Nah, seperti itu. Tolong dihafal ini. Dan ini bacaan yang akan sering kita baca karena ini sering terjadi. Bahkan mungkin setiap hari ada saja sesuatu yang di luar dari keinginan kita. Kita tidak boleh berandai-andai, tidak boleh berandai-andai, tapi kita mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Sudah selesai. Kita serahkan kepada Allah. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna law taftahu amal syaitan. Sungguhnya amalan syaitan. Artinya syaitan bisa menggoda kita untuk memprotes, atau untuk memprotes atau tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berhujjah dengan takdir ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah atau tidak meninggalkan larangan Allah. Orang-orang musyrik Allah katakan di Quran,
ketika mereka berhujah dengan takdir, lau sya'allah ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan mensekutukan Allah. Begitu pula orang tua kami tidak akan mensekutukan Allah, moyang-moyang kami. Allah cela mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala cela? Karena mereka berhujjah dengan takdir pada kemaksiatan mereka. Takdir tidak boleh kita berhujjah dengannya. Kita melakukan maksiat itu karena kehendak kita. Kita melakukannya. Karena kita melakukannya, Allah pun memudahkan karena kita melakukannya. Karena kita mendekatinya. Dan itu adalah hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah, Allah mudahkan kita melakukan kejelekan yang kita inginkan. Yang menginginkan maksiat itu kita, bukan Allah. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak benar. Tapi kadang ada terjadi sesuatu, seseorang berhujjah dengan takdir pada musibah. Berhujjah dengan takdir pada musibahnya, bukan pada maksiatnya. Seperti kondisi disebutkan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berhujjah kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi yang lain bahwasanya beliau tidak bisa memberikan syafaat. Kata beliau, apa engkau enggak tahu? Ketika beliau disalahkan, ketika beliau mengatakan jangan engkau salahkan kalian, jangan kalian salahkan aku dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan untukku. Artinya Nabi Adam menyebabkan Nabi Musa, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain akhirnya turun ke dunia kan. Manusia yang dulunya di sorga akhirnya turun di dunia. Jangan engkau salahkan aku dengan yang Allah telah takdirkan aku untuknya. Jadi seolah-olah di sini Nabi Adam berhujjah dengan takdir, dengan apa yang terjadi di sorga, dengan beliau dan istri memakan sesuatu yang Allah larang. Ya enggak? Padahal sebenarnya kata para ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diantaranya, yang berhujjat dengannya Nabi Adam ini bukannya. Kalian jangan menyalahkan aku akan musibahnya aku yang menimpaku, akhirnya yaitu aku terperdaya dengan godaan syaitan. Kalau menisbatkan berhujjah dengan takdir dengan seperti ini boleh, tapi bukan berhujjah atas kemaksiatanku, yaitu aku makan buah itu. Nah, ini tidak boleh. Berhujjah dengan takdir dengan makannya, tapi berhujjah dengan takdir atas musibahnya. Yang seperti ini sekali perintah nggak perlu diulang 2 kali. 1 kali perintah tidak perlu diulang 2 kali. Tidak ada 2 katanya, yaitu kata apa? Kun. Innama amruna idza aradna innama amruna idza arada syai'an innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun, maka terjadi. Kalamhim bil basar, maka dia secepat mungkin, sekilas saja, sekejap mata saja dia akan terjadi. Subhanallah, sekejap saja dia akan terjadi. Kun, maka dia pun fayakun, maka dia pun jadi. Sungguh demi Allah, qad telah ahlakna, kami binasakan, kami hancurkan asya'akum, orang-orang yang semacam dengan kalian, yaitu orang-orang kufar. Syiah, syiahnya Ali.
Karena mereka menganggap kami Syiahnya Ali, kami pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau kita katakan Rafidhah, mereka tidak suka. Sebagai ahlu sunnah, hendaknya kita memanggil mereka dengan hampir semuanya Syiah itu sudah nyatu dengan Rafidhah. Ya seperti ini, kalau Rafidhah itu adalah hampir semuanya mereka itu menolak, bukan hampir semuanya menolak Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Sampai Syiah Zaidiyah sekarang yang di Yaman, yang konon katanya adalah Syiah yang paling dekat dengan ahlu sunnah. Sekarang namanya Zaidiyah, yang dulu khilafnya hanya sedikit, yaitu dalam masalah Zaid. Ya, itu setelah Ali bin Abi Thalib itu terjadinya. Rafidhah namanya saja, tapi juga sebenarnya akidahnya juga adalah Syiah. Ya'akum, dan sungguh telah kami binasakan kelompok-kelompok yang semisal dengan kalian. Fahal mim mudghirin, bukan, wa kullu, semua yang mereka lakukan. Zubur ini. Habis itu wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Nah, kalau ini hanya catatan yang di malaikat. Dan setiap yang kecil atau yang besar yang mereka lakukan semuanya sudah tercatat. Tercatat di sini adalah zubur yang di malaikat. Bukan berarti zubur yang di Lauhil Mahfuz. Kalau di tangan-tangan malaikat, tapi yang mustatar di sini tercatat. Ya, hanya yang di tangan malaikat maksudnya. Wa kullu saghiri, dengan dahan-dahannya yang saling meliuk-liuk, saling saling meliuk-liuk dengan dahan-dahan pohon-pohon yang di sampingnya. Wa jannatin al-fafa. Al-fafa itu artinya saling, ya, yang putih yang tidak akan berubah juga, kemudian sungai yang dari madu, kemudian yang dari khamar yang tidak akan memabukkan, sungai-sungai yang ada di sorga. Jadi nahar itu sungai, kata singular tapi maksudnya plural, banyak, jamak. Mufrad tapi maksudnya jamak. Karena disebut sungai, orang langsung terpikir di sana banyak sungai. Bisa dipahami langsung oleh orang. Fi jannatin wa nahar, artinya fi jannatin wa anhar. Allah tidak perlu menyebut wa anhar karena hakikatnya di sorga itu banyak sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin, mereka berada maq'ad. Maq'ad itu makan atau majlis. Mereka berjujuran, menunjukkan kejujuran Allah, dan juga tempat yang penuh dengan kejujuran. Di sana tidak ada dusta, tidak ada penipuan. Yang ada di sana kejujuran, dan juga tempat orang saling mempercayai. Di mana kalau di dunia ada orang yang mungkin curiga dengan yang lain, kalau sudah di sorga semua orang saling percaya dengan yang lain. Dan juga maq'adi sidqin juga artinya tempat, tapi ternyata di dalam kondisi yang lain dia menanggalkan keimanannya, berarti dia tidak jujur betul di dalam keimanannya kepada Allah. Fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, ala muqtadir yang maha berkuasa, yang maha menentukan segalanya. Wallahu ta'ala alam. Kita dengarkan azan dan setelah itu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau nanya apa hukumnya berdoa setelah salat fardu? Syukran ya Ustaz. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, berdoa adalah amalan yang sangat mulia. Semua dianjurkan untuk berdoa kepada Allah dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya doa-doa mutlak. Doa-doa mutlak kita perbanyak. Begitu pula doa-doa muqayyad, doa-doa yang terikat ketika ini atau di tempat itu. Terikat dengan tempat atau waktu atau keadaan. Mendawamkan doa setelah salat fardu ini adalah pembahasan yang sudah dibahas oleh para ulama sejak dahulu dan dibahas di beberapa kitab-kitab syuruhul hadis, seperti contohnya di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah al-Imam At-Tirmidzi, syarah terhadap Sunan At-Tirmidzi, dan di kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh para ulama. Intinya ada khilaf di antara para ulama, tidak kita pungkiri, tentang kuat, dengan perselisihan yang kuat. Kita tidak pungkiri ada khilaf di sana. Tapi dengan kacamata ilmu, terlepas dari orang yang tidak sependapat dengan kita, yang kita berarti dia mengikuti pendapat yang lain. Berdoa setelah sholat fardu, ada sebagian para ulama yang menghukumi akan kebolehannya, bahkan akan disyariatkannya dia melihat kepada dalil-dalil umum. Dan juga mungkin ada dalil-dalil khusus, tapi kalau dilihat daripada kekuatan dalilnya banyak yang tidak kuat. Namanya berdoa setelah sholat fardu itu tidak disyariatkan karena berdasarkan pada bahwasanya hal itu tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat tampak. Kalau seandainya sesuatu yang sangat tampak ini, Subhanahu wa ta'ala, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ya enggak? Disuruh zikir, bukan sebelum salam. Letaknya di dalam salat dan sebelum salam. Kita disuruh berdoa setelah tasyahud dan salawat Ibrahimiyah. Setelah tasyahud, at-tahiyyatu lillah wa salawatut thayyibat, salawat Ibrahimiyah. Setelah kita baca salawat Ibrahimiyah apa? Kita disuruh untuk berdoa. Disuruh Nabi SAW untuk berdoa. Karena itu tempatnya berdoa. Ya, itu tempatnya berdoa. Sehingga kalau maka jelas lebih utama sebelum salam daripada setelah salam. Makanya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan letaknya doa itu sebelum salam dan letaknya zikir setelah salam. Letaknya doa dan memperbanyak doa sebelum salam. Dan itu termasuk dari tempat-tempat yang tidak menutup artinya ruang ini adalah masalah khilafiyah. Sebagian para ulama yang mereka mengatakan setelah sholat fardu tidak ada bagaimana maksiatnya diterima, amal kebaikannya juga diterima. Maksiatnya diterima, amal kebaikannya juga bisa diterima.
Dan apabila maksiat itu adalah maksiat dari dosa-dosa kecil, maka amal kebaikan itu bisa menghapusnya. Artinya bisa menyebabkan terhapusnya dosa kecil itu. Tapi apabila itu dosa besar, berarti tidak bisa dihapuskan dengan amal kebaikannya. Walaupun berhaji ke Baitullah, tidak ada yang bisa menghapusnya kecuali bertobat dengan taubatun nasuh. Dan apabila maksiatnya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan hak orang lain, yaitu berbuat jahat kepada manusia, maka amal kebaikannya itu bisa juga didapatkan pahala, tapi bisa ditransfer ke orang yang dia dizolimi. Apa dipindahkan itu bahasa banknya? Obligasi, ya betul. Apa? Pokoknya gitulah, dipindahkan ya. Dan bagaimana bertobat dan tidak mengulangi maksiat? Ya berarti kita betul-betul melaksanakan taubat yang nasuh, yang terdapat padanya syarat-syarat taubat, ya, yaitu seseorang meninggalkan maksiat itu dengan sebenar-benarnya, kemudian penyesalan, kemudian selain itu dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi, ya, tidak mengulangi perkara tersebut, ya. Selain juga dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia berusaha untuk menjaga taubatnya, yaitu dengan istiqamah, dengan menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya menggunakan parfum yang dicampuri alkohol? Menggunakan parfum yang dicampuri alkohol itu para ulama fikih, saya katakan para ulama fikih, ya, mereka berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya dari beberapa tinjauan. Pertama, alkohol itu, apakah alkohol itu khamar atau bukan? Taib, setelah diteliti, taruhlah ternyata sebagian alkohol ada yang khamar, ada yang tidak, ada yang memabukkan, ada yang mematikan. Yang mematikan tidak khamar. Dulu sudah kita bahas di sini, ya. Kalau dia jenis etanol itu dia bukan memabukkan tapi mematikan, ya kan, dan lain sebagainya. Atau mungkin bukan etanol, atau apa, mungkin yang jenis-jenis yang lain lah dari alkohol. Yang jelas, taruhlah umpamanya sebagian dari alkohol ada yang hukumnya khamar. Taib, tentang masalah khamar ini para ulama khilaf apakah khamar itu najis atau tidak. Karena mereka khilaf terhadap ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun. Rijsun di sini kata mereka menunjukkan dia najis. Rijs artinya najis kata mereka. Rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud daripada rijs ini yang benar dia bukan artinya najis. Dia adalah artinya perbuatan yang kotor. Semuanya itu adalah kotor. Kalau seandainya dia najis, berarti berhala di situ disebutkan ada berhala. Ya, azlam atau perjudian di situ, ya, maisir, itu dia bukan najis, tapi adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang menghinakan. Ya, seperti itu. Sehingga ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan rijs itu najis, berarti kalau umpamanya alkohol itu khamar, berarti alkohol itu najis. Itu konsekuensinya. Tapi kalau pendapat yang mengatakan rijsun di dalam ayat itu dia bukan najis artinya, tapi artinya kotor. Kotor secara maknawi, kotor secara abstrak, sesuatu yang tidak layak. Maka berarti kalau alkohol itu dia adalah yang khamar, berarti dia bukan najis. Berarti dia bukan najis.
Sehingga ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah, dari sisi ini berarti alkohol itu bisa diambil, bisa disentuh. Nah, lantas sekarang apakah alkohol bagi ulama yang mengatakan dia itu tidak najis, berarti mereka mengatakan, kebanyakan dari mereka atau banyak dari mereka katakan nggak masalah menggunakan alkohol yang najis, menggunakan alkohol yang khamar ya, karena dia tidak najis. Tapi ada juga sebagian mereka yang mengatakan walaupun dia tidak najis tapi tetap tidak boleh, karena kita disuruh untuk menghindari yang namanya khamar. Tetap kita disuruh walaupun dia tidak najis. Nah, ini ada juga sebagian pendapat yang mengatakan dia tidak najis, juga pendapat di antara dalilnya apa? Dulu ketika diharamkannya khamar secara total, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk membuang arak-arak yang sedang ada di tangan mereka. Kemudian di jalan-jalan kota Madinah banyak bergelimpangan botol-botol, tempat-tempat khamar itu. Kemudian khamarnya berserakan di mana-mana. Kalau seandainya dia najis, tentunya tidak mungkin ditaruh atau dibuang di sembarang tempat, sehingga akhirnya sampai ke jalan-jalan kota Madinah. Itu diantara dalil kuat menunjukkan bahwasanya khamar tidak najis. Taib, sekarang bagaimana dengan pendapat para ulama yang sudah mengatakan dia tidak najis tapi tetap tidak boleh? Kenapa? Karena dia harus dihindari namanya khamar itu. Pertama, ini dalilnya lemah, di mana yang disuruh kita menghindari khamar itu adalah menggunakannya untuk dimasukkan ke tubuh. Adapun apabila khamar itu adalah sesuatu yang di luar dari tubuh, ya, setahu kita wallahu ta'ala alam tidak ada dalilnya dia dilarang. Seperti untuk luar, ya, untuk kulit, maka dia tidak masalah.